Semua saudara yang ada di YouTube dan juga yang ada di TikTok, selamat pagi. Tepatnya hari ini saya ulang kembali hari Kamis ya saudara, tepatnya tanggal 10 April. Semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kita ada sampai hari ini saudara. Ya, kita akan masuk kebenaran firman Tuhan saat ini yang saya beri 1 jam saja terlelap atau berjaga. Wow, tadi kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan ya. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi yang indah. Terima kasih untuk semua kebaikan kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan-Mu. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ambil alih hamba-Mu ini yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu. Perpanjangan lidah-Mu Tuhan. Setiap perkataan hamba adalah perkataan yang berasal daripada-Mu. Dan Roh Kudus Kau mengambil alih hamba sepenuhnya. Hamba minta karunia hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan. Dan setiap perkataan firman Allah, Engkau yang memberikan perkataan itu daripada-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini sebagai alat, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Dan hamba berdoa, Roh Kudus, Engkau juga bicara pribadi, lepas pribadi kepada setiap orang yang ada di tempat ini yang mendengar, bukan suatu kebetulan yang sakit disembuhkan saat firman-Mu diberitakan. Mujizat terjadi karena Engkau hadir saat ini, dan kalau Kau hadir ada transformasi, ada pemulihan, ada kesembuhan. Terjadilah yang berbeban berat dan sesak, Engkau beri kelegaan saat ini. Di dalam nama Yesus, dan kami sepakat setiap benteng-benteng keakuhan manusia yang menghalangi pemberitaan kebenaran firman Allah dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa darah Kristus. Biarlah kebenaran firman-Mu diberitakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik saudara, mohon maaf anak saya tiba-tiba datang gitu ya saudara. Baik saudara, saat ini firman Tuhan kita baca dulu saudara. Saya ambil dari Matius saudara, Matius 26 nih saudara. Tadi kita sudah baca dari Markus, perikop yang sama. Tutup. Kita cepat ya. Mohon maaf ya saudara, saya apa adanya karena ya saya sembari ngomong anak ya begini, ada anak yang baru mandi. Tidak masalah, tapi kita tetap memberitakan kebenaran firman Allah ya. Bagi Anda yang baru bergabung, ada Ibu Agustinus, ya mohon maaf kalau saya nggak bisa sapa semua ya. Tuhan memberkati, selamat bergabung ya. Bagi Anda yang punya permohonan doa, Anda bisa letakkan di kolom chat, atau kalau kolom chatnya kebanyakan saudara, Anda bisa DM saya ya. Jadi agak lebih terarah gitu. Baik sahabat yang di YouTube, apa kabar semuanya ya? Saya percaya Anda semua diberkati. BTW ini pagi hari, boleh sambil ngopi, nyantai aja. Nyantai tapi serius, serius tapi nyantai gitu ya saudara. Ya, Matius 26, Peter. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Saya bacakan saudara. Ya. Di Getsemani. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya. Ya, Yesus sampai bersama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Peter, tutup. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa gelisah, sedih, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, lalu ia berkata kepada Petrus,
Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi lagi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin, amin, amin. Baik saudara, demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Oke saudara, kita tadi sudah mendengar pemberitaan firman Tuhan. Saudara, kita akan bahas berdasarkan ayat per ayat dulu. Sebelum saya membahas latar belakangnya, kita ulang lagi dan kita temukan inti makna. Jadi semuanya harus biblikal ya saudara ya. Jadi saya mengambil dari terjemahan baru Alkitab Sabda ya. Judulnya Yesus berdoa di Getsemani. Kita mulai dari ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Apa inti makna ayat ini saudara? Yesus sedang menunjukkan pentingnya tempat pribadi untuk berdoa. Jadi kita mulai kupas ayat per ayat saudara. Dari perkataan itu semua ada rema saudara, ada yang mau disampaikan. Bahkan kenapa ke suatu tempat itu ada rema di dalamnya saudara. Sebaiknya kita juga punya tempat pribadi untuk berdoa, mungkin biasanya kamar kita saudara ya. Yesus memisahkan diri untuk mencari kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Saudara, banyak yang non-Kristen yang menganggap Yesus itu hanya manusia, hanya dengan alasan kenapa kalau dia Tuhan dia berdoa. Dia Tuhan, dia berdoa sama siapa? Ya, saudara, saya mau katakan, Yesus bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Ketika dia berinkarnasi, jadi manusia, dia punya keterbatasan fisik sebagai manusia, tetapi bersamaan dia punya kekuatan ilahi sebagai Tuhan. Namun, dia harus mengosongkan dirinya. Dia punya hati yang lemah lembut untuk merendahkan dirinya, mengosongkan. Dia bisa pilih lahir di tempat mewah, tapi dia pilih lahir di tempat hina. Dia bisa pilih mati di tempat mewah, tapi dia pilih mati di tempat terkutuk. Dan kenapa dia harus mati? Memang dia yang menyerahkan dirinya untuk mati. Hanya dengan cara kematiannya, maka ada kehidupan bagi kita. Semuanya dia ambil. Dia mengubah dia ambil tempat terhina supaya kita jadi mulia, saudara. Dan ya betul, Muhammad Siddiq ya, saya berdoa kamu juga bisa mengalami Tuhan. Dia takut karena dia punya sisi manusianya. Saya mau katakan dia Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia. Dia berdoa selain dia memberi teladan bagi kita manusia. Kalau dia Tuhan, dalam posisi Tuhan, maka dia tidak bisa memberi kita teladan. Dia imam besar yang bisa merasakan yang kita rasakan. Hanya dia Tuhan yang bisa merasakan yang manusia rasakan. Kenapa? Karena Tuhan yang maha mulia itu memilih menjadi manusia. Karena kurbannya harus dalam rupa manusia untuk memperdamaikan Allah Bapa, memperdamaikan kerajaan surga dengan dunia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merancangkan keselamatan ini. Jadi Allahnya orang Kristen, Allah yang Esa, tetapi dalam 3 pribadi. Jadi kalau Anda bertanya, Yesus itu kalau Tuhan kenapa berdoa? Karena Anda lupa, selama dia di manusia, dia punya juga 100% sisi manusia. Tetapi rasa takut Yesus bukanlah rasa takut yang berdosa. Itu hanya rasa takut kemanusiaannya, namun diimbangi. Dia bisa memilih untuk tidak disalib, dia bisa memilih memaki-maki balik orang-orang yang memaki dia, seperti yang ada di chat ini yang maki-maki Tuhan Yesus.
Ya, Tuhan Yesus sudah tersalib dan tidak akan tersalib. Itu terpilih, Anda terpilih atau tidak untuk mendapat karunia. Keselamatan adalah karunia. Anda mau beramal, mau potong lembu, mau potong apa aja tiap bulan, itu tidak bisa membayar dosa Anda. Yang hanya bisa membayar adalah Yesus Kristus. Bukan berarti kalau sudah jadi orang Kristen, maka kita bisa seenak-enaknya. Bukan. Justru ada tanggung jawab untuk anugerah yang besar yang tidak bisa kita balas. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena hanya dalam rupa manusia, dia bisa memperdamaikan. Makanya ada hari raya kurban. Dulu, sebelum Kristus menjadi kurban kita, penebus salah itu adalah hewan yang terbaik. Tapi itu tidak pernah cukup, karena tidak pernah semua manusia punya uang untuk kurban. Tuhan tidak pernah membedakan manusia kaya, manusia miskin. Bagi dia semuanya sama dan berharga. Manusialah yang suka buat kasta-kasta, manusialah yang suka membeda-bedakan. Karena itu dia, Tuhan, harus turun jadi manusia. Hanya dalam rupa manusia, dia bisa memperdamaikan. Kalau manusia bisa ngomong, enak lu kan Tuhan, lu gak tahu rasanya jadi manusia. Kami kan hanya ciptaan. Karena itu Yesus jadi manusia. Aku Tuhan, aku maha mulia, aku yang ciptakan dunia. Aku harus jadi manusia, ambil rupa paling hina. Lahir tempat hina, supaya apa? Supaya yang paling hina tidak pernah minder, Peter. Tidak pernah minder. Tidak ada lagi perbedaan. Aku tidak suka beda-bedain. Aku tidak suka juga orang yang suka beda-bedain kaya miskin. Tidak ada kasta-kasta dalam kekristenan. Saudara, Yesus harus dalam rupa manusia untuk jadi korban. Jadi ketika dia jadi manusia, dia 100% manusia, 100% Allah. Dia tahu dia akan disalibkan. Dia yang menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Jadi kamu nggak perlu kasihan sama Yesus sebenarnya. Tetapi dia takut. Karena dia 100% manusia. Dia harus merasakan sakitnya sebagai manusia. Ketika dipaku, ada sisi ilahinya yang harus dia kosongkan, yang harus dia kendalikan kekuatan itu. Dan sisi manusianya harus merasakan bagaimana dia dipaku, dia ditonjok, dia dihina, dia dimaki. Dunia menganggap salib adalah kebodohan. Tetapi yang mengerti kasih karunia itu, salib itu diubah, tempat terkutuk menjadi tempat mulia, di mana manusia diperdamaikan dengan surga. Saudara, jadi kalau Yesus berdoa, dia berdoa sama siapa? Dia berdoa sama Bapa. Karena dia yang sedang turun ke surga. Jadi ada 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi yang turun itu adalah Yesus. Dalam rupa manusia, dia harus mengikuti segala sesuatu sistematis manusia. Nubuatan tentang ini sudah dari zaman-zaman purbakala, saudara. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merancangkan keselamatan. Ingat, 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Allah, saudara. Jadi Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Tapi bukan berarti dia berharap Yudas Iskariot ini mati. Itu pilihannya. Kita manusia ada free will. Sama seperti Anda ini yang gak percaya sama Yesus, itu terserah Anda. Itu memang karya Roh Kudus, mau percaya atau tidak, Anda terpilih atau tidak. Kalau Anda gak paham juga, berarti Anda gak terpilih. Ya, jadi bersyukurlah Anda, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Jadi kalau bagi Anda tetap bodoh, kenapa kalau dia Tuhan harus berdoa? Harusnya Tuhan gak berdoa. Jadi dia itu mau ngapain datang ke dunia ini? Cuman mau jadi Tuhan. Dia datang ke dunia ini untuk memperdamaikan. Misinya memang untuk memperdamaikan. Yang setan tidak tahu bahwasanya ada kuasa di balik salib itu. Dia membiarkan dirinya dilukai. Kenapa? Karena dengan luka-luka itulah, ini luka yang menghidupkan. Dia mati, kita hidup. Tapi itu mati bukan berarti mati selamanya. Mati sementara. Dia turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan maut. Mendeklarasikan kemenangannya. Saudara, memang Yesus puncak tertingginya diuji itu di Getsemani. Yesus masih punya free will sebagai manusia dan punya otoritas ilahi sebagai Tuhan. Dia masih punya kesempatan, dia mau ikut kehendak Bapa atau dia mau ikuti kehendak dia. Iblis sedang menggoda Yesus karena dia dalam rupa manusia, maka Yesus akan merasakan semua yang manusia rasakan. Jadi iblis berupaya supaya Yesus kesakitan sebagai manusia dan nyerah, tidak jadi disalib. Supaya tidak ada kurban perdamaian.
Tetapi Yesus makanya peluhnya berubah jadi titik-titik darah. Begitu beratnya, sisi manusianya ada 100%. Dan dia harus mengosongkan sisi ilahinya supaya dia jadi anak domba. Dia disebut singa dari Yehuda. Singa yang biasa mencabik, bisa dia tendang prajurit Romawi sampai langit ketujuh kalau dia mau. Dia bisa padamkan semua orang-orang yang punya mata, tonjok-tonjok dia, hahaha, seperti ini yang ketawa-ketawa menghina orang Kristen, gak apa-apa. Dia juga bisa tempeleng Anda saat ini. Ya, Anda yang menghina Roh Kudus, Anda yang menghina semua. Tuhan bisa bumi hanguskan Anda saat ini. Tetapi karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa ampuni orang-orang yang menghina di sini. Si Anton kah, si Muhammad Siddiq, ampuni mereka yang memaki-maki orang Kristen, memaki-maki aku sebagai bukan Tuhan hanya Nabi. Ampuni si Muhammad Siddiq ini dan semuanya, ampuni Bapa. Aku mengasihi mereka. Kami juga orang Kristen berdoa bagi Anda yang juga belum mengerti akan kasih Tuhan, yang ketawa-ketawa kayak gini ya saudara ya. Sama Anda kayak orang-orang ngolok-ngolok waktu Yesus disalib. Katanya anak Allah, katanya Tuhan, buktikan. Dia tonjok, kesempatan yang iri-iri, yang dengki-dengki nih sama orang Kristen kan, buktikan nih. Sekalian dia maki-maki, mirip banget kayak waktu penyalipan Yesus. Ayo kita tonjok, ini kesempatan kita tonjok Yesus. Yesus bisa tonjok balik saudara, kan dia Tuhan. Tapi buat apa dia datang ke dunia kalau nonjok-nonjok saudara? Memang misi dia memberikan dirinya, dia yang biasa jadi singa, jadinya anak domba yang siap disembelih. Karena memang harus disembelih, dia sudah tahu. Kuncinya ada di Alkitab ini. Dia heran kepada orang-orang yang menangkap dia. Kemudian dikatakan Yesus menangkap mereka. Pada saat itu, sangkamu aku ini penyamun sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Yesus sudah dinubuatkan harus mati. Iblis tahunya Yesus mati. Dia tidak tahu kematiannya itu yang membawa kehidupan. Dia tidak tahu dia seperti domba yang siap disembelih, ditonjok, dia harus diam. Dia bisa melawan, dia bisa menjawab, kamu manusia-manusia nggak tahu diri, seperti yang ada di sini nih yang hina-hina Yesus. Dia bisa ngelawan Anda malam ini. Dia bisa buat Anda mati malam ini. Tetapi karena begitu besarnya kasih Tuhan, dia tidak henti-hentinya mengutus orang untuk mengatakan bahwa Yesus bukan sekedar nabi, Yesus adalah Tuhan. Tidak masuk akal ketika dia jadi Tuhan, dia ditonjok kok diam aja, kan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Karena dia ada on-onnya, dia nggak baca, dia cuma comot-comot, dia cuma dengar dari guru-guru palsu itu. Dan dia juga tidak dengan rendah hati, maka dia tidak menemukan kebenaran. Kebenarannya, Yesus adalah Tuhan. Kalau dia berdoa, karena dia sedang memberi teladan kepada kita. Dengan posisi dia 100% manusia pada saat dia berinkarnasi jadi manusia. Namanya juga berinkarnasi, jadi manusia. Dia bukan Tuhan yang tetap jadi Tuhan di dunia ini. Dia harus dalam rupa manusia. Dia harus lahir, dia harus merasakan semua yang manusia rasakan. Tetapi sembari itu, dia tetap punya kuasa otoritas ilahi sebagai Tuhan. Dia bisa nolak, dia bisa membangkang, dia bisa sok jago. Aku kan Tuhan, gak jadi. Ku tempeleng nih satu-satu. Bisa kali kawan. Bisa kali kalau ditempeleng yang menghina Yesus sampai langit ketujuh, bisa. Tapi itulah bedanya. Dia Tuhan yang sangat rendah hati, yang gak bisa memungkiri kodratnya sebagai Allah yang sangat rendah hati. Dan dia sangat menyukai orang-orang yang rendah hati. Kalau Anda mau tahu kebenaran, maka kosongkan dirimu dengan rendah hati. Minta tuntunan Roh Kudus, Tuhan sendiri yang akan datang menghampiri bahwa dia adalah Tuhan. Tapi dia gak perlu begitu juga. Itulah iman, percaya sebelum melihat. Saudara, setan aja tahu kalau Yesus itu Tuhan ya. Tapi karena berhubung Anda bukan setan ya, hanya dihasut setan, diputar balikan, maka kita harus saling mengasihi, saudara. Nggak boleh gitu. Mana yang di situ saya. Oke, ini sepertinya sudah mulai panas kalau bicara Yesus adalah Tuhan. Anda suka atau tidak kawan? Yesus adalah Tuhan. Kalau dia berdoa, dia sedang beri teladan.
sebagai sisi manusianya saat dia jadi manusia. Bukan dia manusia jadi Tuhan, dia Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia. 100% manusia harus merasakan apa yang manusia rasakan. Dicucuk paku sakit, namanya juga manusia. Nah itu 100% manusia, 100% Allah, saudara ya. Oke, saudaraku, kita baca lagi ayat per ayat ya, saudara. Itu tadi masih pembukaan, saudara, masih pemanasan ya. Baik. Ayat 36 ya tadi. Jadi Yesus menunjukkan dia berdoa itu sedang mengajarkan kita. Saya jadi manusia, saya berdoa karena bergantung penuh kepada Allah Bapa. Bukan berarti dia bukan Tuhan, dia Tuhan. Dia sedang memberi teladan, dia imam besar yang turut merasakan yang kita rasakan, saudara. Jadi Yesus menunjukkan tentang pentingnya tempat pribadi untuk berdoa. Dia memisahkan diri untuk mencari kekuatan dalam menghadapi penderitaan, saudara. Ini adalah undangan bagi kita untuk menjadikan doa ini sebagai tempat penguatan sebelum menghadapi salib, sebelum menghadapi tantangan hidup, saudara. Bila kita membaca lagi dari ayat 37, dan ia membawa Petrus, jadi saya akan kupas tuntas ayat per ayat, saudara. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Apa makna ayat ini? Yesus dalam kemanusiaannya mengalami kesedihan dan kegentaran yang mendalam, saudara. Ia tidak menutupi emosinya. Yesus yang 100% jadi manusia, dia juga punya sisi emosi. Dia merasakan semua yang kita rasakan, saudara. Jadi nggak ada alasan lagi waktu kita bilang, kau nggak tahu Tuhan perasaanku ini sebagai manusia. Kau kan Tuhan, tahumu cuma nuntut penyembahan. Kau kan Tuhan yang maha mulia. Bagaimana kau menuntut saya saja? Kan begitu kita suka nyalain Tuhan. Nah sekarang Tuhan jadi manusia. Apa yang kau rasakan dia rasakan. Fair kan? Tapi yang gak fairnya, dia Tuhan dalam posisi Tuhan. Dia bisa tonjok kamu keterlaluan, kamu menghina saya. Tapi dia mengosongkan dirinya karena ada misi yang lebih besar menyelamatkan kita semua. Saudara, Yesus dalam kemanusiaannya, saat dia jadi manusia, jadi dia bisa merasakan yang manusia rasakan. Dia juga mengalami kegelisahan, kesedihan, kegentaran. Dan bagaimana dia memberi teladan pada kita saat kita mengalami ini. Jadi kita bilang, Tuhan kok nggak tahu, kok kan Tuhan apa-apa bisa enak banget Tuhan ya, Tapi bilang, karena saya Tuhan yang maha mulia, saya mau jadi manusia, supaya saya kasih kamu teladan ya, kamu yang suka ngina-ngina orang, ya dihina orang, saya dihina padahal saya Tuhan. Sudah saya bilang saya Tuhan, dia nggak percaya, dia mau semua perfect, lahirnya nggak di kandang domba. Saya sedang memberi hal-hal yang kontradiksi, dia nggak mau percaya, dia sukanya ngina-ngina kayak gini, yang ketawa-ketawa kayak gini. Bisa ditonjok Tuhan sampai dilempar ke langit ketujuh, tetapi karena Tuhan adalah kasih, dia memberi tiap orang kesempatan. Paulus yang dulunya begitu jahat membunuh orang Kristen dan menganggap, yes bagus kita bunuh orang Kristen, yes, seperti orang-orang yang ada sebagian di sini, dia senang banget menghina kayak merasa dirinya benar ya, tapi kami berdoa kamu seperti Saulus juga diselamatkan Tuhan ya. Jadi kita harus baik-baik juga, siapa tahu mereka jadi Saulus yang akhirnya jadi Paulus Tuhan pakai. Dulu juga begini ngetawain ya, sampai akhirnya dia ketemu sama Kristus pribadi itu secara pribadi, saudara ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi tidak apa-apa. Yesus aja ditolak, apalagi kita pengikutnya. Itu terserah karya Roh Kudus. Tapi kita harus memberitakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya. Ya saudara. Jadi saya mau katakan keterangan tentang ini. Ini menunjukkan bahwa Yesus juga punya pergumulan batin yang adalah bagian dari ketaatan. Yesus sedang memberi kita teladan. Ketaatan kepada Tuhan lebih utama dari pergumulan batinmu. Saya sebagai manusia, saya bisa meredamnya. Maka kau sebagai pengikutku, kau pasti bisa dengan kekuatan Roh Kudus. Saudara, ya kita juga masuk ke ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasa. Karena dia tahu sebentar lagi, 3 jam lagi, 2 jam lagi, Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dia sudah tahu Petrus akan menyangkalku, tapi dia tidak menginginkan, dia tidak benci pada Petrus, padahal dia tahu nanti Petrus akan menyangkalku. Dia juga tahu Yudas Iskariot sejak dia pilih, dia tahu ini yang akan mengkhianatiku. Tapi bukan berarti dia menginginkan kematian, tetapi Yudaslah yang tidak bisa menerima kasih karunia Tuhan dan belajar mengampuni dirinya sendiri. Itu bedanya.
Petrus dan Yudas sama-sama menyangkal Yesus. Anda yang mungkin saat ini menyangkal Yesus, masih ada kesempatan kalau Anda benar-benar datang dengan hati yang hancur. Ada lagu buat Anda yang jual-jual Yesus, Anda para YouTuber terkenal yang jual-jual Yesus mungkin supaya lebih booming ya. Masih ada kesempatan. Anda artis-artis yang jual-jual Yesus supaya Anda booming ya saudara ya. Walaupun hati Anda kosong, saya tahu hati Anda kosong gitu ya. Cuman Anda jaga image kan, nggak mungkin aku udah masuk, udah jual Yesus, masa masuk lagi. Masih ada kesempatan. Agama nggak penting, tapi imanmu ini kepada Kristus, karena Kristus satu-satunya juru selamat. Ini lagunya jangan jual Yesus hanya demi harta, jangan jual Yesus hanya demi cinta, jangan jual Yesus hanya demi tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Saudara, mungkin Anda sudah terlanjur karena ada desakan, karena ada, biar lebih terkenal lagi jadi artis. Biar bisa dapat harta lebih banyak. Kamu nanti terkenal di TV. Saudara, masih ada kesempatan. Itu semua fana, saudara. Anda tidak tahu kapan Anda mati, saudara. Kalau Anda artis, saya mau katakan kembali pada Yesus. Mungkin agamamu tetap sama. Karena kalau di Indonesia ini yang berpindah dari agama ini ke Kristen itu ditekan-tekan, saudara. Anda tahu, dari situlah kebenaran. Kebenaran itu akan dipersulit setan. Tetapi yang pindah dari K kepada I pasti akan tenar. Itulah keinginan dunia. Maka Anda tahu mana yang dari dunia, mana yang dari Tuhan. Jalan ke surga itu sempit, saudara. Jadi itu saja gambarannya, saudara. Ya, bagaimana penyesahan terhadap orang-orang Kristen. Karena setan tidak ingin banyak yang menuju ke surga. Sehingga dia akan banyak pakai strategi. Dan strateginya hanyalah kemewahan dunia, keinginan daging, keinginan mata, ya. Nah, makanya itu beda yang misalnya artis dari K ke I dan I ke K. Atau artis yang manapun, saudara. Saya nggak mau bilang sini, Anda mau bilang penistaan, lebih banyak di sini cat-cat penistaan tiap hari. Saya hanya mengikuti, tidak perlu saya laporin Anda satu-satu ya. Nggak penting saya. Yang penting saya memberitakan Injil, dan saya tahu mungkin di sini ada artis atau Anda bukan artis juga yang sudah jual Yesus untuk cinta Anda yang ternyata Anda menyesal. Masih ada kesempatan selama Anda di dunia ini. Kembalilah pada Yesus. Dia bukan sekedar nabi bohong, itu nabi, dia Tuhan. Kalau dia nabi, dia nggak akan menerima penyembahan. Kalau dia nabi, dia nggak akan bilang bahwa aku Alfa dan Omega. Kalau dia nabi, dia nggak akan bilang bahwa dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Nabi yang baik, jujur apa adanya. Dia akan bilang, jangan sembah aku. Jangan sembah aku. Tapi dia menerima penyembahan. Kalau dia berdoa, itu bukan patokan bahwa dia tidak Tuhan. Karena dia sedang berinkarnasi jadi manusia. Dia sedang memberi kita teladan. Anda mau terima, aduh pusing, Allahnya tiga, Allahnya orang Kristen tetap Esa. Itulah Tuhan, dia gak bisa masuk dalam pikiran Anda. Namanya juga dia Tuhan. Kalau Tuhan Anda bisa Anda selidiki, itu bukan Tuhan. Berarti Anda lebih tinggi dari Tuhan. Yang jelas, Tuhan itu bisa dirasakan, itulah lebih penting daripada teori-teori. Mau teori Anda menganggap Anda yang paling kudus kitabnya, saudara ya. Turun langsung dari langit, aduh nampak banget bohongnya. Karena banyak nyiplak-nyiplak, saudara ya. Banyak yang tidak sesuai hati nurani perempuan. Jujur aja kita, jujur aja saudara. Tapi tidak usahlah dibahas. Nanti dibilang begini. Nah, pokoknya saya hanya mau beritakan, Yesus adalah Tuhan. Oke, kita masuk ayat yang 38, inti makna, Yesus membuka isi hatinya pada sahabat rohani. Jadi katanya, hatiku sangat sedih. Karena Yesus juga manusia pada saat itu, berinkarnasi jadi manusia. Saya ulang, Yesus berinkarnasi jadi manusia. Bukan manusia yang dituhankan. No, jauh sekali sayang. Jauh sekali. Nubuatan tentang Yesus ini beribu-ribu tahun yang lalu juga sudah ada, kawan. Makanya pahami, jangan lu hanya dengerin guru-guru palsu itu, ya. Tapi baca, kalau Anda mau tahu kebenaran, mulai dengan kerendahan hati, buang dulu semua hasutan-hasutan itu, saudara ya. Pasti kamu akan menerima kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan engkau. Oke, kita balik lagi ke ayat ya, nanti banyak banget cerita-cerita gitu ya, saudara ya. Anda suka atau tidak suka kebenarannya, Yesus adalah Tuhan. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak,
Juru selamat jalan ke surga hanya Yesus Kristus. Ya, Anda yang sudah terlanjur jual Yesus, Anda yang sudah terlanjur demi harta, demi tahta, demi Anda lebih terkenal lagi di YouTube, lebih terkenal lagi di TV. Sementara itu kawan, sementara, percayalah. Tetapi jangan kau tukar yang kekal dengan yang fana. Jauh banget harganya kawan. Kalau kau mendengar ini, bertobatlah segera. Masih ada kesempatan ya. Gak usah malu nanti dibilang menjilat lidahnya sendiri, biarin gak penting, yang penting ke surga. Tetapi bukan berarti saya bilang hanya terima Yesus, tapi kita harus siap pikul salib ikut Yesus. Oke saudara, itu panjang lagi nanti ceritanya. Bagaimana kalau kita balik dulu ke ayat ini saudara ya. Ayat 38 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, oh ini sudah saudara. Ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ini sering dikatakan, kalau dia Tuhan, kenapa dia sujud dan berdoa? Dia Tuhan, dia sujud dan berdoa dalam rupa manusianya untuk menunjukkan teladan bagi kita dan ketergantungannya kepada Bapa. Saudara, karena mereka satu, hanya dengan itu kita juga diperlengkapi, diberi kekuatan. Yesus sedang memberi teladan dan menunjukkan kesatuannya dengan Bapa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Apa inti makna dari ayat ini saudara? Ini adalah puncak ketaatan sejati. Sebenarnya Yesus sebelum dia menang di kayu salib, dia lebih dulu menang di Getsemani. Ini kuncinya. Sebelum menang di kayu salib, dia menang di Getsemani. Getsemani adalah pergolakan batin, pergumulan batin. Dia masih punya pilihan. Dia tahu 2 jam lagi akan ada yang menangkap dia dan dia harus siap dipukulin seperti anak domba yang gak boleh bersuara. Padahal dia singa dari Yehuda. Dia bisa cabik-cabik, dia bisa lempar, dia bisa butakan, dia bisa lakukan apapun. Dia bisa balik tonjok orang yang tonjok dia sekali, bisa ditonjok sampai ribuan kali, mati dalam detik itu bisa karena dia Tuhan. Tapi dia sedang bergumul. Kehendakku atau kehendak Bapa, kehendakku atau kehendak Bapa. Dia sudah tahu nubuatan yang akan terjadi ketika dia jadi anak domba, dicaci maki dengan rasa iri. Semua dosa manusia ditanggungkan kepadanya, murka Allah ditanggungkan kepadanya, dan dia tahu sakitnya. Aku dalam rupa manusia, maka semua yang manusia rasakan sakitnya aku rasakan. Dia bisa punya pilihan tidak jadi. Itu pergumulan yang sangat berat. Sebagai sisi kemanusiaannya, dia ingin tawar-menawar dengan Bapa, tetapi dari sisi yang lain dia taat, bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Inilah puncak kemenangan yang pada akhirnya sebelum dia menang di kayu salib. Saudara, kita semua akan menghadapi tantangan dalam hidup ini saudara. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, dan Anda yang suka menghina Yesus, Anda tidak akan tahu. Mungkin Anda mati nanti di bus, mati nanti entah di mana lah, kan banyak sekali sekarang gempa bumi ya. Saya katakan Yesus adalah Tuhan. Hanya itu jalan ke surga. Kalau nggak percaya kok, mati loh kok malam ini. Tanya Tuhan, pasti dia bilang, betul itu, betul. Hanya jalan ke surga melalui Yesus Kristus. Betul itu, kalian aja yang on sudah dibilang Yesus itu bukan sekedar nabi. Kalian ini mau dihasut sama setan. Ya, maka nerakalah tempat kalian. Ada setan gitu ya. Enggak, itu bercanda gitu. Oke, janganlah begitu. Kita harus mengasihi mereka yang belum mengenal Tuhan ya, supaya jangan terlalu ini sekali gitu ya saudara. Saya ngopi dulu, karena udah panas di sini cat-cat yang menghina ya. Dia tahu, saya tahu, tapi saya harus bawa nyantai gitu ya saudara ya. Lu mau ngomong apa aja di situ, lu mau cat-cat apa aja, Yesus tetap Tuhan kawan ya. Kau nggak bisa ngomong kalau nggak lu tanya aja setan ya kan. Pasti dia percaya, iya Yesus itu Tuhan, makanya aku nggak mau kau tahu dia Tuhan, aku nggak mau kau tahu bahwa dia juru selamat, nanti kalian semua ke surga, aku nggak punya teman di neraka, maka aku hasutlah kalian. Iblis adalah bapa segala pembohong, penghasut, dan tukang kibul paling bagus gitu ya saudara. Oke, kita masukkan di sini lagi. Terima kasih. Oke, saudara, saya akan bacakan. Jadi ini adalah puncak ketaatan sejati saat kehendak pribadi diserahkan kepada kehendak Bapa. Doa ini menunjukkan pergumulan yang sangat manusiawi, namun juga keilahian Yesus dalam ketaatan yang sempurna, karena mereka satu. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?
Ada inti makna ayat ini. Ada kekecewaan Yesus pada murid-muridnya. Padahal itu masa krisis. Genting sekali, menunjukkan pentingnya kesetiaan dalam momen krisis. Kelemahan manusiawi, murid mengingatkan kita betapa mudahnya kita juga lengah dalam doa, saudara. Di ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Apa makna ayat ini, saudara? Yesus sedang mengajarkan kita tentang prinsip rohani yang penting. Jadi waspada dan doa adalah perlindungan dari pencobaan, saudara. Jadi ada ketegangan, saudara, antara kerinduan rohani dan kelemahan tubuh. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Akhirnya sisi kemanusiaannya dia kalahkan. Ini ketaatan sejati dan inilah puncak kemenangan saat dia penyerahan total. Bukan kehendakku tapi kehendakmu. Dia mengalahkan keinginan dagingnya, saudara, sebagai manusia. Dan dia berotoritas penuh sebagai Tuhan, dia kosongkan. Sehingga dia siap untuk menjadi anak domba penebus dosa. Saudara, lalu di ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Jadi Yesus berdoa. Jadi kalau Anda dalam tekanan yang betul-betul tidak bisa mengubah situasi, doa tidak selalu mengubah situasi, itu sedang lebih dulu mengubah hati. Berdoalah, jujur dalam doamu. Karena Tuhan juga merasakan yang kau rasakan sebagai manusia. Dia sedang memberi teladan pada saat kau sedang genting seperti ini, yang kau lakukan seperti yang kulakukan. Doa lagi, doa lagi, doa lagi. Saat kau takut, doa lagi. Saat apapun keinginan dagingmu begitu kuat, doa lagi. Tuhan akan memberi kekuatan. Mungkin keadaannya tidak berubah, mungkin kau harus disalib sebagai pengikut Kristus. Kau dinista, dipenjarakan, kau seperti Yesus, kau dibuat mati martir, disiksa dulu. Itu udah nggak bisa dipungkirin. Mungkin seperti itu. Yang kau lakukan seperti yang Yesus lakukan. Berdoa, berdoa, berdoa. Kau mungkin tidak bisa mengubah situasi. Tapi kalau dulu mengubah hatimu, maka kau siap dengan apapun. Kau siap. Maka Tuhan mengambil alih, menguatkanmu. Sampai mahkota kekal yang menjadi bagianmu. Saudara, banyak orang tidak setia, saudara. Hanya karena harta dia jual Yesus. Hanya karena nggak tahan dia jual Yesus. Padahal itu kekekalan. Yesus sudah memberi teladan. Dia bisa juga tidak jadi untuk disalibkan supaya kita nggak ada yang masuk ke surga, saudara. Tetapi dia mengosongkan dirinya dan memberi teladan. Ketaatan penuh kepada Bapa. Saudara, Yesus mengulangi penyerahan dirinya dalam tekanan yang bertambah. Ia tidak menyerah pada keputusasaan. Tapi semakin mantap dalam ketaatan, saudara. Ini adalah teladan iman yang tidak goyah. Bila kita masuk ke ayat 43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Apa arti ayat ini, saudara? Murid-murid gagal berjaga lagi. Ini mengingatkan bahwa kelelahan fisik bisa menjadi penghalang dalam kehidupan doa. Namun, Yesus tetap sabar terhadap kelemahan kita. Yang ayat 44, saudara, ia meninggalkan mereka dan pergi pula dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara, kalau Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda dan Anda tidak bisa mengubah, Tuhan bisa mengubah hati Anda untuk lebih kuat. Karena hanya dengan itu satu-satunya jalan. Mungkin Anda yang saat ini tidak bisa lagi mengubah yang sudah mati untuk kehidupan saudara. Tapi Anda bisa berdoa dan berdoa agar Tuhan mengubah hati Anda. Supaya hati Anda lebih ikhlas, supaya hati Anda lebih kuat. Mungkin ketidakadilan yang menimpa, itu sudah terjadi, saudara. Maka tirulah, berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Jangan tidur dalam kesedihan, saudara. Itulah kekuatan kita adalah doa, saudara. Yesus berdoa dengan ketekunan. Dia Tuhan, tapi kenapa dia berdoa? Karena pada saat dia berdoa, dia 100% manusia. Dia merasakan yang kita rasakan, saudara. Dan dia sedang memberi kita teladan, berdoalah. Saat kau tertekan, berdoalah. Saat kau tahu situasinya tidak bisa kau ubah. Dia sedang memberi teladan, saudara. Dia turut merasakan yang kita rasakan.
Saudara, doa yang diulang, ini bukan berarti karena kurang iman. Kan sudah berdoa, kok diulang-ulang lagi doanya, itu bukan kurang iman, saudara. Anda jangan marah kalau seseorang berdoa lagi, itu menguatkan, saudara. Tetapi itu karena pergumulan batin, itu jujur saja di hadapan Tuhan. Ini gambaran pengulangan doa dengan iman. Tapi bukan jadi mantra, saudara. Itu hanya kayak kamu menyerahkan, Tuhan tolong aku. Tolong Tuhan, nanti dekat pintu lagi kau udah mau diadili. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Itu bukan gak beriman, itu justru sangat beriman karena itu dia menguatkan dirinya lagi, saudara. Nah, ayat 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah dekat dan anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Kenapa Yesus berkata anak manusia? Pada saat itu Yesus 100% Allah, 100% manusia. Dia bisa itu bunuh orang-orang yang nangkap dia dari sisi ketuhanannya, tetapi dia memilih diam karena memang tujuannya untuk itu, menyerahkan dirinya, membiarkan dirinya dipukuli, membiarkan dirinya ditonjok-tonjok hanya karena dengan dia dibiarkan dilukai, tubuh ini yang dilukai, maka luka kita sembuh. Dia yang dilukai, luka kita sembuh. Dia yang mati, kita hidup, tapi hidup secara rohani, saudara, maksudnya kekekalan menjadi milik kita. Makanya oleh bilur-bilur darah Kristus kita sudah sembuh. Ini yang tidak tahu kuasa salib. Salib yang awalnya jadi tempat terkutuk, akhirnya menjadi tempat mulia, di mana Yesus diambil alih oleh Yesus, semuanya jadi mulia. Ya, Yohanes 17 ayat 3 itu kamu jangan cuma satu ayat kamu comot. Dia memang utusan dari surga, tapi dia Tuhan. Dia Tuhan yang turun dari surga jadi manusia. Jadi saat dia jadi manusia, dia dibilang utusan dari surga. Dia pemilik surga. Dia harus turun jadi manusia, nggak boleh. Dia tapi berbarengan dengan itu dia punya kuasa ilahi. Karena kalau dia hanya utusan, dia harus bilang, hei, saya hanya utusan, jangan sembah saya. Tetapi bukan berarti itu membatalkan keilahiannya sebagai Tuhan. Dia hanya menerangkan bagaimana karena kita ini, dia mau jadi teladan bagi kita saat jadi manusia. Oke? Dari sisi kemanusiaannya dia bisa merasakan kita sebagai manusia. Jadi dia nggak nuntut aja dari Tuhan, nih ya sembah ya, nih puasa ya. Karena dia sudah merasakan jadi manusia, Tuhan yang jadi manusia. Jadi bukan manusia yang dituhan-tuhankan. Lu salah besar ya. Tapi terserah lu lah. Itu kuasa Roh Kudus yang bekerja. Oke, saya akan sampaikan lagi ayat 46. Bangunlah. Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dia sudah tahu. Semua sudah tahu. Dia sudah tahu siapa nanti yang maki-maki dia, meludah-ludai dia sudah tahu. Disitulah pergumulan batinnya di Getsemani. Yesus tidak melarikan diri dari salib. Dia yang menyerahkan dirinya untuk disalib. Karena hanya dengan kematiannya maka ada kehidupan bagi kita. Dia yang membiarkan dirinya ditonjok, dikasih mahkota duduk, dipukul-pukul, dicambuk. Dia membiarkan dirinya dilukai. Makanya dia disebut anak domba Allah. Dia bisa cabik-cabik balik, tapi dia memilih untuk dilukai. Hanya karena luka itu, maka luka kita sembuh. Luka-lukanya menghidupkan. Dia Tuhan, itulah bukti dia Tuhan. Oleh luka-luka itu, pada saat dia dilukai itu, yang beriman pada dia, banyak yang sembuh. Itu yang Anda tidak tahu, itu yang setan tidak tahu, karena Anda sudah dihasut sama setan. Makanya dikatakan oleh bilur-bilur darah Kristus menyegel semua orang-orang yang percaya, sehingga setan tidak boleh sentuh. Makanya itulah penting, darah itu perjanjian, darah itu bukan makanan. Makanya orang Kristen gak boleh makan darah, karena darah bukan makanan. Itu suatu perjanjian. Makanya kalau lu ada dalam grup setan, makanya minta darah. Ayo ini supaya kita ikatan itu, saudara. Nah, darah Kristus, kenapa dia harus membiarkan dirinya dilukai? Dia bisa balas tonjok-tonjok, dia bisa butakan semua orang yang melukai dia. Tapi memang itulah, dia sedang mengorbankan dirinya untuk menebus semua kesalahan kita. Dia sedang mengorbankan dirinya supaya dengan lukanya, maka luka kita disembuhkan. Yang hina jadi mulia. Dia mengambil tempat-tempat terkutuk. Itulah betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Saudara, Yesus tidak melarikan diri dari salib. Dan doa telah menguatkannya. Yang takut itu sisi manusianya Yesus. Karena dia berinkarnasi jadi manusia. Dia tahu rasanya manusia. Saudara,
Bila kita membaca lagi perikop dari Matius 26 ayat 36 sampai 46, Yesus di Taman Getsemani, ini Injil Matius ya saudara, ini menekankan Yesus sebagai Mesias ya. Dia raja yang diurapi, penggenapan hukum Taurat, jadi ini menandai awal dari penderitaannya ya. Jadi perikop ini beberapa jam sebelum penangkapan Yesus setelah perjamuan terakhir Getsemani, ya, pertempuran batin terbesar Yesus. Di sini Yesus menunjukkan sisi paling manusiawinya. Ada takut, ada gelisah, bukan berarti dia nggak Tuhan. Namanya juga Tuhan yang sedang berinkarnasi jadi manusia. Kalau dia tetap Tuhan, ngapain dia berinkarnasi jadi manusia? Jadi pertanyaannya, kenapa dia harus jadi manusia? Hanya dalam rupa manusia dia bisa jadi korban, anak domba, penebus dosa. Nggak boleh dalam rupa Tuhan. Itulah kenapa Yesus harus berinkarnasi jadi manusia. Jadi dia bukan manusia yang dituhankan, tapi dia Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia. Hanya dengan inkarnasi itu, dalam luka-luka itu, dia menyembuhkan luka setiap orang yang percaya sama dia. Bukan yang kayak gini, enggak, lukamu enggak akan sembuh. Kecuali walaupun agamamu bukan Kristen, tapi kau percaya sama Kristus, percayalah banyak yang sembuh. Ya, makanya banyak orang KKR, walaupun dia bukan orang Kristen, tapi dia percaya sembuh, saudara. Agama nggak penting, saudara. Di surga nggak ditanya agamamu. Yang ditanya, kenapa kamu bisa masuk surga? Iman kepada Kristus, itu jawabannya. Agama itu buatan manusia, saudara. Di surga nggak penting. Lu mau agama apa ya? Mau agama apa? Yang penting itu karena banyak juga orang Kristen, tapi nggak sungguh-sungguh jadi orang Kristen. KTP-nya aja Kristen. Nah, itu juga masuk neraka. Tetapi iman itu yang paling penting, karena di surga nggak ditanya agama. Yang ditanya iman kepada Kristus. Itu jawabannya, saudara ya. Oke, kita baca lagi. Namun dia tunduk total kepada kehendak Bapa. Inilah tempat ketaatan yang sempurna. Hai Paul, bangun. Saudara, saya sambil bangunin anak saya. Belum mandi ya. Oke, saudara. Jadi ini adalah ayat persiapan perjamuan terakhir. Yesus makan bersama muridnya. Nah, Getsemani, Yesus tahu muridnya akan gagal. Di Getsemani ini ada banyak makna, saudara. Namun dia tetap mengajak mereka berjaga sebagai ajakan ya, saudara ya. Jadi ada banyak makna teologis ya. Doa di Getsemani ini adalah tempat kemenangan dalam ketaatan. Dan Yesus memilih salib, saudara ya. Saya mau memulainya dengan 1 jam yang terlupakan. Siapa yang mau berjaga dengan dia? Baik, saya juga agak jeda sedikit bangunin anak saya. Halo sayang, terima kasih Tuhan. Paul sudah bangun. Paul mau mandi, mau sekolah, mau sehat. Namanya lagi khotbah nih. Dan anak saya nggak bangun-bangun juga, saudara ya. Saya bangunin agak jeda dulu dia ya. Baru nanti kita nih ada yang ngomong si lilik sop. Apapun yang kau katakan lilik sop ya, Yesus adalah Tuhan ya. Oke sayang ya. Nah, ini dia ya. Sana mandi nak, sana mandi. Ya, wah ini mobilnya enggak dari mau tidur mau apa dia pakai. Baik saudara. Ini bentar bunyinya dapat ya, jadi agak-agak diginiin. Oke. Ini kayaknya harus ada penyangga ya. Mohon maaf. Oke, ini harus ditangga di sini. Oke saudara, kita ulang lagi saudara ya. Dan saya mau katakan, kita merenungkan momen yang sangat mendalam, sangat menyayat hati saudara, kehidupan Yesus ketika ia ada di Taman Getsemani. Dalam waktu yang sangat genting, saudara, sangat genting, sejiwanya gundah gulana, dia tidak meminta hal yang besar dari murid-muridnya. Hanya satu hal telah ku minta di dalam Tuhan, saudara. Tapi itu lagu yang lain, saudara ya. Berjaga-jagalah 1 jam saja. Apa sih maksud Yesus? Tidak sanggupkah kau berjaga-jagalah 1 jam saja? Itu waktu masa krisis. Yesus tahu beberapa jam lagi dia akan ditangkap, disiksa. Dia akan merasakan yang manusia rasakan kalau disiksa, ya. Nah, jadi kenapa Yesus minta 1 jam? Kenapa Yesus minta 1 jam? Kenapa enggak 2 jam? Kenapa enggak 3 jam? Kenapa hanya 1 jam? Dan kenapa murid-muridnya 1 jam aja pun nggak mampu? Mari kita telaah bagian ini saudara. Ini juga peringatan bagi kita. Kita harus punya waktu teduh minimal 1 jam setiap hari. Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
Jadi ini punya makna relasional, saudara. Ini bukan sekedar tentang waktu literal 60 menit, tetapi tentang keintiman dan kebersamaan dengan sang guru, saudara. Dalam bahasa Yunani, kata berjaga itu grogoren, artinya waspada, siaga, tidak tertidur secara rohani. Jadi Yesus mengundang mereka untuk ikut masuk dalam penderitaannya. Ini undangan relasi, bukan instruksi rohani, tapi lebih kepada relasi, saudara ya. Jadi ada makna teologis yang dalam. Ini adalah simbol kesetiaan di tengah penderitaan. Kristus sebagai imam besar, Ibrani 5 ayat 7-9, tidak menjalani salib sendirian secara emosional. Ia rindu murid-muridnya ikut berjaga sebagai lambang dari umat yang setia. Makna profetik, saudara, 1 jam adalah waktu penentuan. Kenapa harus 1 jam? Karena ada banyak sekali makna di dalamnya. Dalam tradisi Yahudi, 1 jam sebelum pengadilan malam, ini menandai saat genting keputusan akan diambil. Saudara ya, seperti 5 gadis bijaksana dan 5 yang bodoh, bila kita membaca dari Matius 25, ada perbedaan terletak pada siapa yang berjaga dan siapa yang tertidur. Jadi coba bayangkan, saudara, seseorang yang akan menghadapi operasi berat, saudara. Ia tidak butuh ceramah, ia hanya ingin ditemani. 1 jam kehadiran itu terasa lebih berarti dari 1000 kata. Demikianlah yang Yesus minta. Tertidur rohani dan kehilangan musim ilahi. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tertidur secara jasmani dan rohani. Tertidur secara jasmani ini adalah gejala, saudara. Tetapi tertidur secara rohani adalah kondisi hati yang tidak lagi peka. Lukas 22 ayat 45 berkata, dan mencatat bahwa mereka tertidur karena duka cita. Seringkali kesedihan membuat kita ingin menghindar dan mematikan kesadaran. Tertidur itu artinya tidak sadar musim, tidak sadar keadaan. Jadi bukan tidur yang tidur gini, lebih dari situ maknanya. Mungkin fisiknya masih bangun, tapi dia sudah tidak peka secara roh. Jadi murid kehilangan momentum rohani saat Tuhan membutuhkan mereka. Mereka tidur. Sebenarnya Tuhan gak butuh kita, tapi dia sedang melatih kita, saudara, untuk menjadi prajurit-prajurit yang luar biasa. Ini bicara tentang kebutaan terhadap waktu ilahi atau kairosnya. Seperti yang dikatakan di Efesus 5 ayat 14, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, apa akibatnya bila kita gagal dalam pencobaan? Saudara, Petrus yang tidur di Getsemani adalah Petrus yang akhirnya menyangkal di halaman imam besar. Karena Petrus tidak berdoa, akhirnya dia menyangkal Yesus. Kita pun di sini yang menyangkal Yesus ini, yang tidak punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, sehingga hanya ditawarin uang, ya, lu jadi YouTuber terkenal, lu sangkal Yesus nanti makin terkenal. Iya, karena dia nggak punya hubungan, tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan, dia tidak akan pernah menjual Tuhannya, dia tidak akan pernah menjual imannya, saudara. Tetapi selalu ada konsekuensi untuk itu. Makanya dikatakan berdoalah, berjaga-jagalah. Ya, yang tidak ditangkal dalam doa akan menjadi kejatuhan di dunia nyata. Perhatikan, makanya Anda berdoa dulu. Karena apa yang tidak ditangkal dalam doa akan menjadi kejatuhan di dunia nyata. Bayangkan penjaga menara, saudara, tidur ya, dia jaga saat musuh datang. Bahaya besar bisa terjadi bukan karena niat jahat, tapi karena lalai. Karena dilihat penjaganya lalai, ya. Jadi ada panggilan ilahi bagi kita untuk berjaga dan berdoa. Kuncinya di ayat 44 sampai 46. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga apa maksudnya berjaga? Apa kau jadi penjaga? Berjaga maksudnya kau punya kepekaan karena relasi yang baik dengan Tuhan. Kepekaan terhadap kehendak Tuhan, bukan kehendakmu, saudara. Doa di Getsemani bukan meminta keinginan kita yang jadi, tetapi sebaliknya kita menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhanlah yang jadi. Wah, ini puncak kemenangan.
Yesus sendiri berkata, bukan kehendakku. Sisi manusianya menolak untuk disiksa sebenarnya, karena sakitnya dia akan dirasakan. Tetapi kehendakmu yang jadi. Dia menyerahkan itu, karena memang untuk itulah dia datang, menanggung dosa kita. Jadi, apa yang dimaksud dengan berdoa? Berdoa maksudnya membangun kekuatan rohani. Lukas mencatat, saudara, bahwa malaikat datang menguatkan Yesus. Semua surga sedang menguatkan. Karena hanya dengan itu jalan perdamaian. Yesus sebagai sisi kemanusiaannya, 100% manusia, 100% Allah. Dia harus merasakan yang manusia rasakan, sakitnya kalau disiksa. Tapi di situ, di satu sisi keilahiannya dia bisa menolak. Tapi kalau dia menolak, maka misi perdamaian batal. Itulah besarnya anugerah Tuhan. Dia Tuhan harus jadi manusia dan merasakan penyiksaan manusia di sisi kemanusiaannya dan menahan sisi ketuhanannya supaya ada perdamaian. Memang membiarkan dirinya dicabik-cabik supaya darahnya itu memperdamaikan. Kemudian yang ketiga, berjaga artinya menyambut pencobaan dengan iman. Nah, udah ganti pakai baju ya. Nanti masuk lagi pakai baju malu. Anak saya sedikit ini ya saudara, mohon maaf ya. Berjaga kita menyambut pencobaan dengan iman, bukan ketakutan saudara ya. Yesus tahu rasanya saudara. Jadi dia tahu apa yang kita rasakan. Yesus tidak lari dari pencobaan, tetapi siap menghadapinya setelah 3 kali berdoa. Dia sedang memberi kita teladan. Saat kau merasa lemah, tapi kau harus menghadapi sesuatu yang sulit, berdoalah, 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 terus berdoa, berdoa, minta kekuatan. Itu bukan berarti kau kurang iman. Suamiku pernah marah, mama kan udah berdoa, kau doa lagi. Gak apa-apa, doa itu sebutkan lagi. Karena Yesus menyebutkan doa yang sama sampai 3 kali. Dia hanya sedang menguatkan imannya, jadi gak ya, aku harus menyerahkan diriku di salib. Dan akhirnya dia menang, saudara. Sama seperti seorang tentara, dia berjaga bukan karena dia ingin berjaga sebenarnya, tetapi karena dia tahu tugasnya, tanggung jawabnya. Hanya dengan berjaga, maka mereka akan menang dalam pertempuran. Saudara, ada 3 pesan utama khotbah. 1 jam dengan Tuhan, itu lebih bernilai dari 1000 jam kesibukan kita. Waspada, jangan sampai tertidur secara rohani. Ini awal dari kejatuhan. Berdoa, berjaga-jaga. Yesus masih mencari orang yang mau berjaga dengannya hari ini. Sudahkah Anda berjaga berdoa untuk keluarga Anda, anak-anak Anda, suami Anda, istri Anda? Berjagalah dan berdoalah untuk mereka senantiasa. Karena Anda tidak akan tahu apa yang terjadi 5 menit, 10 menit. Mungkin ada situasi yang tidak bisa kita ubah, tetapi kita sudah diubahkan hati kita supaya kita lebih bijak menghadapinya dan kita tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi saudara, bagaimana kita kenali tanda-tanda kita mulai tidur secara rohani? Dan bagaimana, apa artinya berjaga dalam konteks keluarga, pelayanan, dan pekerjaan? Bagaimana kekuatan doa di tengah pergumulan ini bisa membentuk karakter seperti Kristus? Ya, jadi saudara, Yesus tidak meminta banyak saudara. Ia juga tidak minta kita memikul salibnya. Dia hanya ingin kita menemaninya 1 jam saja dalam doa. Tetapi bahkan itu pun seringkali kita gagal memberikannya. Coba hari ini bertanya, tidakkah engkau sanggup berjaga 1 jam saja denganku? Maksudnya berjaga di sini. Mungkin kau bukan lagi kisah penyalipan, Yesus sudah disalibkan untuk kita. Tapi ada banyak di dunia ini yang kita pikir tidak akan sesuai selalu dengan kehendak kita. Karena itu kita perlu berjaga dalam doa. Saudara, jawaban kita akan menentukan apakah kita bangkit dalam kemenangan atau jatuh dalam pencobaan. Saudara, ada yang banyak juga ketika Yesus di Taman Getsemani ini ketuhanannya dipertanyakan, saudara. Apa yang Yesus takutkan? Katanya, Tuhan, kok takut? Mengapa Yesus meminta jalan lain? Yesus sedih dan takut. Apa yang bisa kita pelajari? Ketika sang penyelamat hampir menyerah, kalau Yesus butuh doa, apalagi kita. Saudara, apa yang Yesus takutkan? Bila kita mulai dari Matius 26 ayat 37 sampai 38, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus bukan takut secara duniawi, saudara, karena penderitaan fisik. Ia gentar karena ia akan meminum cawan murka Allah. Maka katanya, seandainya mungkin lalukanlah ini. Apa itu cawan murka Allah?
yaitu beban dosa seluruh dunia ditanggungkan kepada dia, dan saat itu dia akan terpisah dulu sementara dari Bapa karena dia menanggung dosa dunia. Bapa begitu kudus, itu tidak bisa bersatu, saudara. Itu yang paling Yesus takutkan, saudara. Ya, untuk sementara dia akan mengalami keterpisahan dengan Bapa karena dosa yang harus ditanggungkan semua padanya. Ketakutan Yesus adalah ketakutan akan keterputusan relasi dengan Bapa yang belum pernah ia alami. Ketika Yesus menanggung seluruh cawan murka Allah karena banyaknya dosa ditanggungkan ke dia, maka untuk sementara Allah putus relasi karena tidak bisa yang kudus bersatu dengan yang maha kudus. Yesus yang menanggung itu harus terputus dulu dan dia menang dengan itu, saudara. Nah ini yang Ibes nggak tahu, yang sulit sekali menjelaskan, tapi sebenarnya nggak sulit, ya. Oleh darah Yesus maka Ibes tidak bisa lagi berkutak-kutik, saudara ya. Nah, saudara, ketakutan terdalam Yesus bukan pada penderitaan salib, tapi pada dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Sebabnya kita harus sadar, dosa bukan hal sepele, karena bahkan Yesus sendiri gemetar saat harus menanggungnya. Kenapa Yesus minta jalan lain? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biar cawan ini lalu daripadaku. Ini permintaan Yesus bukan tanda ketidaktaatan, tetapi ungkapan kejujuran. Kejujuran batinia dia dan pergumulannya. Cawan adalah simbol murka Allah. Jadi Yesus sedang menunjukkan sisi kemanusiaannya yang bisa juga merasakan takut dan beban. Namun dia memilih taat. Jadi teladan bagi kita saat kita sebagai manusia juga mengalami yang dia alami. Yesus sudah pernah ada di sana. Jadi saat kita bergumul dan memohon jalan lain itu bukan dosa selama kita tetap berkata, jadilah kehendakmu. Doa bukan untuk memaksa Tuhan, tapi untuk menundukkan hati kita pada kehendak Tuhan. Ya. Kira-kira seperti itu ya saudara ya. Nah ini mungkin banyak sekali topiknya nih saudara. Jadi tadi saya akan buat makna 1 jam yang diminta. 1 jam bukan waktu literal tapi lambang kesetiaan dalam waktu yang krusial. Di saat paling Yesus membutuhkan dukungan doa. Ya tidak minta banyak, hanya 1 jam. Namun para muridnya gagal. Jadi banyak juga saat konteks modern ini kita para pengikut Kristus gagal dalam hal-hal kecil. Tetapi sebenarnya sangat penting. Yang penting kita lakukan, kita punya waktu untuk Tuhan di tengah semua kerutinitasan kita. Jadi berjaga dan ini makna 1 jam yang terlupakan itu artinya 1 jam bisa menjadi lambang dari kesempatan rohani yang diabaikan. Murid kehilangan kesempatan memperkuat diri hingga akhirnya mereka gagal dalam percobaan. Petrus menyangkal Yesus. 1 jam yang terlupakan bisa berujung pada seumur hidup penyesalan jika tidak disadari. Jadi saudara, ini bagi kita semua, berjaga dan berdoalah. Ini panggilan kekristenan sejati. Berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga dan berdoa bukan sekedar aktivitas religius, saudara, bukan. Itu kesiagaan rohani. Menyadari musim ilahi dan godaan yang tersembunyi. Ini hubungan intim kita dengan Bapa, bukan sekedar rutinitas kering. Dan ini adalah benteng kita dari pencobaan dan penguatan dalam kelemahan. Kalau kamu sudah tidak peka terhadap kehendak Tuhan, kamu kehilangan rasa haus akan firman dan hadirat Tuhan, dan kamu sudah nyaman dengan kenyamanan dunia, tidak sadar lagi bahaya pencobaan, artinya kamu sedang tertidur secara rohani. Bangun kamu yang tidur secara rohani. Mulailah berjaga secara rohani. Pekalah terhadap suara Tuhan dan waktunya Tuhan. Aktiflah dalam doa, dalam pujian dan pemberitaan firman. Hiduplah dalam ketaatan. Tidak hanya tahu kebenaran, tetapi jadilah pelaku kebenaran. 1 jam bisa menentukan masa depan rohani kita. 1 jam bisa menghindarkan kita dari kejatuhan. Tetapi 1 jam bila kita tidur dalam tidur rohani inilah awal kegagalan iman kita. Pencobaan datang saat kita tidak berjaga. Roh memang penurut tapi daging lemah. Maka tanpa berjaga kita akan kalah. Tuhan mencari orang yang mau berjaga dalam doa, bergantung padanya.
Yesus bertanya, tidakkah kamu sanggup berjaga denganku? Ini undangan kasih, bukan teguran penuh murka. Saudara, mari mulai saat ini bangunlah kebiasaan 1 jam dengan Tuhan setiap hari. Mulailah dengan doa, baca firman, dengan keheningan, meninggikan, memuliakan namanya. Jadikan ada waktu pribadi dengan Tuhan sebagai waktu yang suci. Latih terus saudara, kepekaan rohani kita yang sedang berlangsung saudara. Latih dan mulailah kita dengan doa berjaga malam saudara. Luangkan waktu-waktu doa khusus seperti tengah malam atau subuh, bukan karena ritual, tapi karena kesiagaan rohani. Saya minum dulu ya saudara. Kemudian latih peka terhadap musim rohani yang sedang berlangsung. Apa ini musim untuk diam? Ada saatnya kita memang diam dituntun Roh Kudus. Ada saatnya kita harus bergerak dan bertahan. Untuk membedakannya kita butuh hikmat tuntunan Roh Kudus. Dan kepekaan datang bila kita membangun relasi yang intim dengannya. Maaf ya saudara. Jadi Yesus tidak menuntut jam panjang-panjang. Dia hanya bertanya, tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam saja? 1 jam bisa jadi perubahan hidup, mencegah kejatuhan, membawa keintiman. Amin. Maaf saudara, udah hampir 2 jam saya ngomong. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau berjaga-jaga dalam doa kami. Berjaga-jaga minimal 1 jam. Supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Supaya kami tidak tertidur secara rohani, tetapi berjaga. Tolong setiap saudara-saudara kami yang mungkin juga sudah mulai tidur secara rohani. Bangkitkan Tuhan, jadikan kami saksi. Saudaraku yang maha kasih, Tuhan sangat mengasihi kita, Dia mengundang kita untuk menjadi para pendoa yang berjaga-berjaga. Berjagalah saudara. Dan bagi saudara yang saat ini sedang butuh didoakan, mungkin Anda yang lemah, siapapun Anda, saya tidak kenal. Tapi mungkin Anda ada yang sudah tidur secara rohani. Ini bukan kebetulan. Tuhan menegur Anda, menegur kita semua. Saya berdoa, angkat tanganmu bagi engkau yang sudah mulai tidur rohani. Mari berdoa bersama saya. Tuhan, ampuni aku. Aku mau kembali berjaga. Tolong aku Roh Kudus peka. Agar aku makin peka akan kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Dan aku mau berjaga, berdoa bersama dengan Kau Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Dan aku berdoa bagi mereka yang saat ini ada dalam pencobaan, kuatkan mereka Tuhan. Engkau yang mungkin ada dalam sakit penyakit, angkat tanganmu. Yesus membiarkan dirinya dilukai. Oleh bilur-bilurnya, kita sudah disembuhkan. Letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Mungkin bukan kau yang sakit, mulai berdoa. Bagi keluargamu, temanmu, sahabat, sebut namanya. Dan katakan dengan penuh iman, oleh bilur-bilur darah Kristus, aku sudah sembuh, aku sehat untuk kerajaan Allah. Disembuhkan sakit penyakitmu apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, mungkin ada yang merindukan pekerjaan, pemulihan ekonomi. Angkat tanganmu saudara, aku berdoa bagimu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Ada terobosan keuangan, ada pemulihan, ada pintu-pintu kesempatan dalam pekerjaan. Dibukakan, persiapkan dirimu agar berkat itu tidak bisa diambil yang lain. Persiapkan dan ambil bagianmu, lakukan bagianmu sebaik mungkin di dalam nama Yesus. Jadi, dan aku berdoa bagi mereka yang merindukan keturunan bertahun-tahun, mungkin bukan Anda, tetapi saudara Anda, siapapun yang Roh Kudus bisikkan, berdoa, sebut namanya dengan penuh iman kepercayaan. Aku berdoa bagi siapapun yang saat ini merindukan keturunan di dalam nama Yesus, seperti kau membuka rahim Rahel, rahim Sarah, rahim Hana, terjadilah saat ini kepada saudara kami, anak kami, teman kami, atau engkau sendiri. Sebutkan, katakan, ada kuasa dalam perkataanmu. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus, keturunan ilahi sudah diberi benih itu. Ambil bagianmu, lakukan yang terbaik, maka berkat itu menjadi milikmu. Tidak bisa diambil orang lain kecuali dirimu sendiri yang melepasnya. Baik saudara, aku berdoa saat ini, Anda yang sedang bergumul untuk membeli rumah ataupun menjual rumah, angkat tanganmu saudara. Aku mau katakan ini dalam nama Tuhan Yesus. Ada jawaban doa, tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Rumahku yang lama ditunggu untuk dibeli, rumahku yang mau kujual, terjual dalam nama Tuhan Yesus. Oleh pembeli yang tepat, harga yang tinggi, dan juga proses yang cepat.
terjadi di dalam nama Yesus. Anda yang mulai membutuhkan dana dan hikmat dalam membangun rumah, saya tahu saudara mungkin bukan Anda, ponakan Anda, anak Anda, menantu Anda, berdoa buat mereka. Selalu berdoa, berjaga-jagalah, menangkan dulu di alam roh. Maka tidak akan ada yang perlu disesali di kenyataan. Saudaraku berdoa saat ini, mereka yang sedang berupaya mengumpulkan dana untuk pembangunan rumah, mungkin sudah ada tanahnya. Tuhan, Engkau campur tangan, bantu setiap anak-anakmu, desain yang terbaik, penuh hikmat Tuhan. Aku berdoa, jadi dalam nama ini, dalam nama Yesus, melangkah dengan iman, dengan persiapan yang terbaik, dengan tuntunan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Baik saudara, acara sudah selesai, terima kasih. Kita akan bertemu lagi hari Sabtu saudara. Sebelumnya mari kita tutup, kita berdoa dalam doa Bapa kami, dan menerima berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan saudaraku, angkat tanganmu saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, kepada kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Diberkatilah keluarga kita, anak cucu kita, pendidikan kita, pendidikan anak cucu kita, pekerjaan kita, seluruh keluarga kita diberkati. Apapun yang kita rancangkan di dalam Tuhan, dibuat Tuhan berhasil oleh kemurahannya untuk kemuliaan namanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oh, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin, 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 amin. Sampai jumpa lagi Sabtu depan di acara Membangunkan Fajar. Tuhan memberkati.